Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Plan AC ingin menjelaskan bagaimana sistem pneumatik itu berjalan di kehidupan industri. Semangat Plan AC. Yes, seperti one family. Halo teman-teman, saya Ridwan Anta. Di sini saya mau menjelaskan secara awam dulu apa itu pneumatik. Pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan angin terkompresi untuk menghasilkan gerakan mekanis seperti gerakan linear dan juga gerakan putar dalam dunia otomasi industri, teman-teman. Nah, sistem ini memanfaatkan apa itu kompresor untuk menyimpan energi udara lalu diatur oleh katup ke akuator dalam proses pengaplikasiannya ke dunia industri, teman-teman. Perkenalkan teman-teman, nama saya Anipasya. Di sini saya mau ngejelasin komponen-komponen pneumatik yang ada di trainer pneumatik ini. Yang pertama, ini ada namanya filter. Untuk apa? Filter ini untuk menyaring udara-udara agar udara yang dikirimkan pada selang pneumatik tidak ada komponen-komponen seperti air, minyak, atau debu-debu yang lain. Dan juga filter ini mengatur udara yang dikirimkan seberapa besar dan seberapa kecil untuk dikirimkan kepada pneumatik silinder ini. Terus selanjutnya ini guys, selang pneumatik fungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan udara dari kompresor ke komponen-komponen pneumatik yang lain. Dan selanjutnya, nah ini untuk apa? Ini namanya tombol power NONC untuk menggerakkan lah si pneumatiknya itu sendiri. Dan yang terakhir ini pneumatik silinder atau alat penggeraknya. Jadi fungsinya dari pneumatik silinder ini mengubah udara bertekanan menjadi gerakan mekanik yang biasanya dipakai di industri-industri. Itu teman-teman. Kenalin, nama saya Revaldi Haji dan sekarang saya bakal ngejelasin apa sih kelebihan dari pneumatik itu. Yang pertama, fleksibilitas, karena sumber tenaganya itu dari kompresor dan udara itu lebih mudah dialirkan menggunakan selang, jadi peletakannya itu bisa lebih fleksibel. Yang kedua, biaya investasinya jauh lebih murah daripada hidrolik. Ketiga, dari faktor keamanan, jika terjadi kebocoran, resiko terjadi suatu kecelakaan atau kebakaran itu lebih rendah dibanding dari hidrolik. Mekanisme dari si pneumatik itu lebih cepat dan akurat, makanya biasanya pneumatik digunakan dalam robot manufaktur untuk mendukung kemajuan dari teknologi pneumatik, kemajuan teknologi manufaktur. Halo, saya Muhammad Dwiki Putra Arefangga. Nah, pneumatik ini pasti memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu gayanya kecil atau kekuatan atau tenaga yang dikeluarkan dari mesin pneumatik itu tidak sebesar hidrolik. Kemudian yang kedua itu butuh kompresor. Nah, butuh kompresor ini pneumatik membutuhkan energi yang sangat banyak, energi angin yang sangat banyak. Nah, makanya pneumatik ini bisa dibilang boros energi. Kemudian yang ketiga itu bising pastinya. Nah, pneumatik ini setiap melakukan gerakan itu menimbulkan kebisingan atau suara yang sangat berisik. Kemudian jika terjadinya kebocoran pada pneumatik, tenaga yang dihasilkan dari pneumatik itu tidaklah besar atau menurun secara drastis. Oke, lanjut. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Christian Gubernur Purba. Jadi di sini saya akan membahas tentang contoh penerapan pneumatik dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia industri. Contoh simpelnya itu, sebelum ke contohnya, kenapa pneumatik ini sangat populer di kalangan industri? Kenapa? Karena pneumatik ini cukup relatif murah dan aman. Kenapa aman? Karena jika terjadi kebocoran, yang keluar hanya udara. Berbeda dengan hidrolik, jika terjadi kebocoran, yang keluar adalah oli yang bisa menimbulkan kebakaran pada area tersebut. Contoh sederhana yang bisa kita temukan itu pada
pintu bus Transjakarta. Teman-teman pasti pernah menaiki bus Transjakarta. Jika terbuka dan tertutup pasti terdengar suara tss. Nah, itu contoh pneumatiknya. Nah, yang kalau contoh pada dunia industri seperti di PT Gajah Tunggal itu ada pada material 1 pada section ABG atau big grommet, yaitu pada mesin wind up, dan juga ada pada mesin building dan pada ABC base cutting yaitu mesin carriage. Perkenalkan, nama saya Wisnu Abdul Ismail, saya bisa dipanggil Wisnu. Jadi saya di sini bakal ngejelasin gimana sih cara kerja rangkaian buat pneumatik yang ada di hadapan saya. Jadi buat langkah pertama itu kita tuh harus memastikan udara yang dari kompresor itu dia itu ada tekanannya atau enggak. Itu bisa dicek dari yang katup di atas ini, bisa diangkat sedikit kemudian diputar, bisa dilihat si penanda buat bara ini dia tuh naik atau turun. Kemudian udara yang ada di dalam sini tuh dia belum jalan ke selang-selang ini. Biar jalan kita itu harus membuka katup yang ada di output ini. Kemudian udara ini akan sudah mengalir melalui si penyambung selang ini, yang dimana dia itu dari satu input menjadi dua output. Yang mana kita kenapa membutuhkan dua output? Karena yang dibilang tadi kita tuh di sini ada dua tombol yang diibaratkan kalau di dunia industri itu sebagai sensor ibaratnya. Terus buat yang hijau ini sebagai penanda kalau dia itu deteksi barang buat si pneumatik ini akan maju. Kemudian yang merah ini ketika barangnya sudah sampai dia akan mundur kembali. Jadi cara kerja seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Kurang lebih itu sih buat gambaran di dunia industri itu kenapa sih seberapa pentingnya buat pneumatik ini buat diterapin di dunia industri seperti yang udah jelasin sama teman-teman saya tadi. Baik teman-teman, sekian nih video penjelasan pneumatik dari kelompok AC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.